Bagaimana mungkin nama sebuah kabupaten lahir dari kisah seorang anak perempuan yang tersangkut di lumpur? Nagari Si Junjuang berawal dari kisah si Putih Junjuang. Pernah nggak sih Sanak kepikiran ada satu nama yang dipakai sekaligus untuk nagari, kecamatan, bahkan kabupaten? Nah, itulah Si Junjung. Nama ini begitu melekat sampai dikenal sebagai Nagari Si Junjung, Kecamatan Si Junjung, dan Kabupaten Si Junjung. Untung saja provinsinya bukan provinsi Si Junjung juga ya. Kali ini, Nagaripedia akan mengajak Sanak mengenal lebih dekat Nagari Si Junjung. Sebuah nagari tua di Sumatera Barat yang bukan cuma punya sejarah panjang, tapi juga menyimpan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Nagari Si Junjung berada di bagian tengah Kabupaten Si Junjung. Karena posisinya strategis, sejak zaman kolonial Belanda, kawasan ini sudah dijadikan pusat pemerintahan Afdeling. Setelah Indonesia merdeka, wilayah ini kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Si Junjung. Oh iya Sanak, dulu nama kabupaten ini sebenarnya Kabupaten Sawah Lunto Si Junjung. Namun pada tahun 2008, namanya resmi diganti menjadi Kabupaten Si Junjung supaya tidak lagi tertukar dengan Kota Sawah Lunto. Perubahan nama ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang perubahan nama Kabupaten Sawah Lunto Si Junjung menjadi Kabupaten Si Junjung di Provinsi Sumatera Barat. Nagari Si Junjung berada di kawasan lembah yang dialiri Batang Sukam, sungai utama yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sejak dulu. Nagari ini berbatasan dengan Nagari Aye Angek dan Timbulun di timur, Nagari Muaro di utara, Nagari Pematang Panjang di barat, Nagari Lalan dan Taratak Baru di selatan. Sebagai kawasan ibu kota kabupaten, akses menuju Nagari Si Junjung juga cukup lengkap. Ada jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten yang saling terhubung. Bagian selatan Nagari bahkan dilewati jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan wilayah selatan Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa. Juga terkoneksi dengan ruas jalan yang menghubungkan jalan lintas Sumatera dengan Lintau Buo dan Kota Payakumbuh. Nagari Si Junjung memiliki wilayah permukiman yang cukup luas. Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah jorong yang ada di dalamnya. Saat ini, Nagari Si Junjung terdiri dari 10 jorong, yaitu 1. Gantiang, 2. Kampung Baru, 3. Kampung Berlian, 4. Kandang Harimau, 5. Padang Ranah, 6. Pudak, 7. Pasar, 8. Tapian-Nanto, 9. Tanah Bato, dan 10. Tapian Diaro. Selain itu, Nagari Si Junjung juga menjadi ibu kota Kecamatan Si Junjung. Kantor Camat Si Junjung sendiri berada di Jorong Tanah Bato. Menurut cerita lisan yang berkembang di tengah masyarakat, nama Si Junjung berasal dari kisah seorang anak perempuan yang jatuh ke dalam lumpur dan tidak bisa keluar, sekalipun sudah banyak orang menolongnya. Konon, ketika tokoh-tokoh dari Empat Koto, Tanah Bato, Ateh Danau, Siosai, dan Gunung Medan sedang bermusyawarah di kawasan Sungai Mananti untuk membentuk sebuah nagari, tiba-tiba seorang anak perempuan terperosok ke dalam lumpur. Banyak orang mencoba menolongnya, tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya, seorang syekh bernama Syekh Abdul Muhsin yang bergelar Malim Sutan datang dan mengangkat anak itu dengan tongkatnya. Anak perempuan itu kemudian berhasil dijunjung keluar dari lumpur. Dari peristiwa itulah muncul nama Si Putih Junjuang, yang lama-kelamaan berubah menjadi Si Junjung. Versi lain mengatakan bahwa nama anak perempuan tersebut memang Si Putih Junjuang, seorang gadis bangsawan yang sangat dihormati. Nama itu kemudian dijadikan nama kampung, dengan harapan masyarakatnya kelak menjadi orang-orang yang dihargai dan dijunjung tinggi.
Masih berkaitan dengan kisah si Putih Junjuang, terdapat 4 penguasa tanah ulayat di Nagari Si Junjung yang dikenal sebagai Urang Tuo Ulayat Ampe Sudui. Mereka adalah 1. Dato Bandarosati, suku Caniago, wilayah atau kotonya di Bukit Sosai. 2. Dato Tanmantari, suku Bodi, di Gunung Medan. 3. Dato Lubuak Kayo, suku Piliang, di Danau. 4. Dato Pamatang Sati, suku Tobo, di Bukit Kunik. 4 koto inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Nagari Si Junjung seperti yang dikenal sekarang. Nagari Si Junjung memiliki struktur adat yang masih kuat hingga hari ini. Terdapat 9 suku yang hidup dan berkembang di dalam nagari, yaitu 1. Suku Caniago, 2. Suku Malayu, 3. Suku Malayu Tak Timbago, 4. Suku Piliang, 5. Suku Panai, 6. Suku Tobo, 7. Suku Bodi, 8. Suku Bendang, dan 9. Suku Patopang. Dari semua suku tersebut, suku Tobo termasuk yang paling khas karena cukup jarang ditemukan di daerah Minangkabau lainnya. Kalau di Nagari Sanak juga ada suku Tobo, coba tulis di kolom komentar ya. Dalam struktur adat Nagari Si Junjung, Niniak Mamak dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu 4 penghulu pucuk sebagai Urang Tuo Ulayat dan 6 penghulu suku. Selain itu, terdapat juga unsur adat lainnya seperti Urang Gadang, Manti Nagari, Malin Nagari, Dubalang Nagari, serta Jinih Nan Ampek yang terdiri dari imam adat, hatib adat, kali adat, dan bilau adat. Kita sigi gelar atau sako dari struktur tersebut satu persatu. Kita mulai dari Datuak Nan Barampek yang juga dikenal sebagai Urang Tuo Ulayat. Yang termasuk dalam Datuak Nan Barampek adalah sebagai berikut. Lanjut ke 6 penghulu suku. 6 penghulu suku di Nagari Si Junjung adalah sebagai berikut. Nagaripedia belum mendapatkan data lengkap gelar penghulu dari suku Caniago. Kalau Sanak punya informasi tambahan, boleh banget berbagi di kolom komentar. Urang dan bajinih lainnya di Nagari Si Junjung yang memiliki peran di level nagari adalah sebagai berikut. Dan terakhir, Urang Ampe Jinih dari unsur Monti, Dubalang, dan Palito di setiap suku adalah sebagai berikut. Demikian struktur sosial adat Nagari Si Junjung yang berhasil dihimpun Nagaripedia. Kalau ada data yang kurang tepat atau ingin ditambahkan, silahkan Sanak tuliskan di kolom komentar. Kalau Sanak melewati Nagari Si Junjung, ketahuilah bahwa tempat ini tidak sekedar untuk dikunjungi, tapi juga untuk dirasakan. Di tengah lembah hijau Sumatera Barat, Nagari Si Junjung masih menyimpan denyut budaya yang masih hidup sampai hari ini. Di sini, rumah-rumah gadang berjajar tenang. Jalan kampung masih dipenuhi sapaan hangat. Dan tradisi diwariskan bukan lewat buku, melainkan lewat kebersamaan. Bagi anak muda yang ingin melihat seperti apa wajah Minangkabau yang masih asli dan bernafas, Si Junjung adalah tempat yang layak didengar ceritanya. Salah satu ikon paling memikat adalah perkampungan tradisional Nagari Si Junjung. Kawasan ini terasa seperti lorong waktu yang membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Rumah gadang tua berdiri kokoh penuh makna. Atap gonjong menjulang ke langit. Sementara halaman rumah masih menjadi ruang berkumpul keluarga dan tetangga. Tidak heran jika kawasan ini pernah dikenal sebagai salah satu warisan budaya penting di Sumatera Barat. Karena suasananya benar-benar menjaga ruh kehidupan adat Minangkabau. Perkampungan tradisional Nagari Si Junjung tersebar di 2 jorong bersejarah, yaitu Jorong Padang Ronah dan Jorong Tanah Batu. Di kawasan inilah berdiri puluhan rumah gadang tua yang masih dihuni dan dirawat oleh masyarakat setempat. Tercatat ada sekitar 76 rumah adat dengan arsitektur khas Minangkabau yang tetap mempertahankan bentuk aslinya hingga sekarang. Menariknya, rumah-rumah ini bukan museum yang kosong, melainkan ruang hidup yang masih dipenuhi aktivitas sehari-hari. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu memasak di dapur kayu, dan para tetua duduk bercerita di beranda rumah gadang.
Suasana inilah yang membuat kampung tradisional Si Junjung terasa begitu otentik dan berbeda dari destinasi budaya lainnya. Si Junjung tentunya bukan hanya tentang bangunan tua. Yang membuatnya hidup justru orang-orang dan tradisinya. Salah satu tradisi yang paling dinanti masyarakat adalah tradisi Bakawa. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil panen dan kehidupan yang diberikan alam. Warga berkumpul, memasak bersama, berdoa, lalu makan dalam suasana penuh kekeluargaan. Di tengah dunia yang makin sibuk dan individualis, Bakawa terasa seperti pengingat bahwa kebersamaan masih punya tempat paling penting dalam hidup manusia. Ada juga tradisi unik bernama Batoboh Kongsi. Tradisi ini menggambarkan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun atau membantu pekerjaan bersama. Semua orang turun tangan tanpa melihat status sosial. Anak muda, orang tua, hingga perantau yang pulang kampung ikut ambil bagian. Dari sini terlihat bahwa budaya Minang bukan cuma soal adat dan pakaian tradisional, tapi juga tentang solidaritas yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Si Junjung mengajarkan satu hal sederhana. Tradisi tidak harus terasa kuno. Di tangan masyarakatnya, budaya justru menjadi identitas yang tetap relevan bagi anak muda hari ini. Ketika banyak tempat berlomba menjadi modern, Si Junjung memilih menjaga akar tanpa kehilangan arah masa depan. Dan mungkin disitulah daya tarik terbesarnya. Sebuah nagari yang tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga kaya untuk dipahami. Kalau Sana tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.